Ini adalah device yang bisa merubah head unit mobil kalian menjadi sebuah perangkat Android. Syarat utamanya, head unit mobil kalian harus support Android Auto maupun Apple CarPlay secara kabel atau wire. Lalu tinggal hubungkan port Type-C pada device ini ke port USB kendaraan kalian. Tunggu hingga proses bootingnya selesai, dan kalian akan masuk ke dalam beranda halaman utama layaknya sebuah tablet Android. Ini adalah CarLink Kit Smartbox CPC 200 T-Box Ambience. Berikut adalah spesifikasi lengkap dari CarLink Kit Smartbox dengan model CPC 200 T-Box Ambient ini. Berbasis Android 13, device ini dibekali dengan prosesor QCM 6225 dari Qualcomm dengan GPU Adreno 610. Memiliki kapasitas RAM 4GB dan storage 64GB dan mendukung koneksi Wi-Fi, Bluetooth, dan juga 4G. Di halaman utama kita akan disambut dengan tampilan beranda yang mirip tampilan Android pada umumnya. Kita bisa swipe kanan ataupun kiri untuk melihat aplikasi-aplikasi apa saja yang sudah terinstall pada device ini. Pada sisi bawah terdapat shortcut recent apps dari aplikasi-aplikasi yang terakhir kita buka, dan di pojok kanan ada home button untuk kembali ke halaman utama. Lalu untuk membuka aplikasi kita tinggal ketuk icon aplikasi yang mau kita buka, dan untuk kembali keluar kita tinggal ketuk home button. Untuk mengakses sistem navigasi kita bisa mengetuk tombol bantuan berwarna putih bulat ini. Terdapat home button, back button, recent apps, tombol multiview, device cleaner, dan juga menu untuk kembali ke halaman kendaraan kita. Seperti halnya perangkat Android lain, kita bisa menggunakan Google Play Store untuk menginstal aplikasi yang kita mau, dan aplikasi tersebut akan muncul di halaman utama. Untuk membuka aplikasi, kita tinggal ketuk icon aplikasi yang sudah terinstall, lalu tunggu hingga aplikasinya terbuka. Dan untuk kembali lagi ke halaman utama, kita tinggal manfaatkan shortcut navigasi dengan bentuk lingkaran bulat tadi dan pilih home button untuk kembali ke menu utama. Device ini juga mendukung fitur sideload ya, jadi kita bisa install aplikasi dari luar selain Play Store dengan cara download APK atau copy APK yang kita punya. Lalu tinggal ketik install, nanti dia akan masuk ke dalam home halaman utama kita. Tentunya dengan kemudahan-kemudahan tadi kita bisa menginstal berbagai macam aplikasi yang kita inginkan ya, seperti Google Map, YouTube, Spotify, maupun Google Chrome. Untuk performanya sendiri, device ini mampu membuka Google Map dengan visual satelit dengan cukup banyak detail ya. Dan berikut ini untuk performa saat membuka aplikasi YouTube. Coba kalian nilai sendiri ya performanya. Dan kita bakal unboxing, cobain iPhone 17. Yes. Navigasi pada aplikasi YouTube tentunya masih bisa ya, seperti geser ke atas untuk full screen, geser ke bawah untuk keluar dari full screen, lalu geser ke bawah lagi untuk jadikan minimize si tampilannya. Terima beres semua. Nanti dikasih bukti pembajak. Dan kalau di konsep itu udah nggak pakai apa-apa. Belajar bulat. Kita saling kalau lu suka banget boleh. Jika mau install game juga bisa ya di device ini, meskipun saya menyarankan untuk install game-game yang ringan saja, iseng-iseng saat kita menunggu di mobil. Jadi ini buka dulu. Nah, buka Yang dulu. ini. Iya. Besok kan dia naik, tunggu naik dulu. Dah.
Pecahin. Ya Allah. Skenario utama penggunaan device ini tentunya untuk navigasi saat berkendara ya. Agar tidak banyak distraksi, tombol navigasi juga bisa memudahkan kita mengakses multiview dengan mudah. Kita juga bisa menggunakan fitur voice command, jadi tidak perlu mengetik di layar. Sebenarnya device ini niche banget ya, mungkin gak banyak yang butuh, tapi jika ada yang minat, harganya itu di 1.500.000-an, dan untuk beberapa kasus kita perlu power supply tambahan seharga 150.000-an. Jadi total semuanya itu 1.650.000 untuk varian yang 4GB RAM dan 64GB storage. Sekian untuk video kali ini, semoga bermanfaat untuk yang lagi mencari info tentang Carlin Kit. Saya Niko, Gadgeter Awam. Salam.